Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rahma Elzani dengan NIM 21111130061. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan proposal saya yang berjudul Pandangan Ekonomi Islam menurut mahasiswa Unpas Bengkulu terhadap minat beli pakaian melalui TikTok Shop. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan ekonomi Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli pakaian melalui online TikTok Shop. Mahasiswa ekonomi syariah cenderung mempertimbangkan aspek kehalalan, keadilan, dan transparansi dalam berbelanja pakaian online. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana nilai dan prinsip ekonomi Islam mempengaruhi perilaku belanja mahasiswa ekonomi syariah melalui online TikTok Shop. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk ini secara detail. Penelitian dapat mengeksplorasi pandangan mahasiswa Unpas Bengkulu terhadap hubungan antara pandangan ekonomi Islam dan minat mereka dalam membeli pakaian melalui TikTok Shop. Yang B, batasan masalah. Batasan masalah dari judul di atas adalah penelitian yang fokus pada pandangan ekonomi Islam dari mahasiswa Unpas Bengkulu terhadap minat beli pakaian melalui TikTok Shop. Ini mencakup aspek-aspek seperti faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan potensi implikasi dari perspektif tersebut terhadap perilaku konsumen di platform tersebut. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pandangan ekonomi Islam dipahami dan diterapkan oleh mahasiswa UIN Fatmawati Bengkulu dalam konteks beli pakaian melalui platform online TikTok Shop. Yang kedua, bagaimana pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, etika konsumen, dan prinsip syariah mempengaruhi perilaku konsumsi dalam memilih dan membeli pakaian melalui TikTok Shop. D. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, mengetahui pandangan ekonomi Islam dipahami dan diterapkan oleh mahasiswa UIN Fatmawati Bengkulu dalam konteks minat beli pakaian melalui platform online TikTok Shop. Yang kedua, mengetahui prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan ekonomi, etika konsumen, dan prinsip syariah mempengaruhi perilaku konsumsi dalam memilih dan membeli pakaian melalui TikTok Shop. Kegunaan penelitian. Ada poin pertama, kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan agar bisa bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang pandangan ekonomi Islam menurut mahasiswa Unpas Bengkulu terhadap minat beli pakaian melalui TikTok Shop. Kedua, kegunaan praktis. Sejarah kegunaan praktis jurnal yang dilakukan oleh penelitian ini untuk bisa memperkenalkan dan supaya mahasiswa bisa dengan mudah mengatasi berbagai macam masalah seperti pandangan ekonomi Islam menurut mahasiswa Unpas Bengkulu terhadap minat beli pakaian melalui TikTok Shop. Yang F, penelitian terdahulu. Ada 2 jurnal nasional dan ada 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional di dalam penelitian terdahulu. Bab 2, kajian teori dan kerangka berpikir. Kajian teori. 1. Minat beli. Pengertian minat beli. Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Minat beli timbul karena sikap konsumen terhadap suatu objek atau produk. Keyakinan konsumen pada kualitas produk, di mana semakin rendah keyakinan konsumen maka akan semakin rendah minat beli konsumen terhadap produk tersebut. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli. 1. Kualitas produk atau layanan. Yang kedua, harga. Yang ketiga, kepercayaan dan reputasi merek. Yang keempat, promosi dan pemasaran. Yang kelima, ketersediaan dan aksesibilitas. Yang keenam, pengalaman pengguna. Dan lalu indikatornya
minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Yang kedua, minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Yang keempat, minat eksploratif. Minat ini menggambarkan perilaku seorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk yang diminatinya. Yang kedua, pandangan ekonomi Islam. Kemunculan ekonomi Islam dipandang sebagai sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruksi atas kegagalan sistem ekonomi dunia dominan selama ini. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang pelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang pelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariah harus sesuai dengan tuntutan syariah Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah. Ya, lalu indikatornya, yang pertama keadilan. Salah satu indikator utama dalam pandangan ekonomi Islam adalah keadilan. Indikator keadilan dapat dilihat dari distribusi pendapatan yang merata, perlindungan terhadap kaum lemah, dan penghindaran praktik eksploitasi. Yang kedua, transparansi. Pandangan ekonomi Islam menekankan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Yang ketiga, keseimbangan. Konsep keseimbangan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat juga menjadi indikator dalam ekonomi Islam. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Indikator kesejahteraan sosial merupakan bagian penting dari pandangan ekonomi Islam. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi umat. Indikator lain dalam pandangan ekonomi Islam adalah pemberdayaan ekonomi umat. Pengaruh pandangan ekonomi Islam terhadap minat beli. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa UINFAS berdasarkan pandangan ekonomi Islam adalah sebagai berikut. 1. Kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, keseimbangan antara kebutuhan dan kebutuhan. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi umat. Yang keempat, keadilan dan kesejahteraan sosial. Yang keempat, kerangka berpikir penelitian. Ada pengaruh media sosial, lalu kesejahteraan sosial, prinsip ekonomi Islam, kesadaran konsumen, edukasi, dan kesadaran agama. Lalu hipotesis. Hipotesis adalah sebuah pernyataan atau proposisi yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data dan analisis. Hipotesis biasanya digunakan dalam metode ilmiah untuk merumuskan prediksi atau asumsi tentang hubungan antara dua variabel atau fenomena. Hipotesis dapat berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan eksperimen guna menguji kebenarannya. HA. Tidak ada perbedaan signifikan antara pemahaman pandangan ekonomi Islam oleh mahasiswa UINFAS Bengkulu dan minat beli pakaian melalui TikTok Shop. Artinya, pemahaman pandangan ekonomi Islam tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli pakaian melalui platform TikTok Shop di kalangan mahasiswa UINFAS Bengkulu. Yang kedua, HO, terdapat perbedaan signifikan antara pemahaman pandangan ekonomi Islam oleh mahasiswa UINFAS Bengkulu dan minat beli pakaian melalui TikTok Shop. Artinya, pemahaman pandangan ekonomi Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli pakaian melalui platform TikTok Shop di kalangan mahasiswa UINFAS Bengkulu. Bab 3, metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian dilakukan adalah pendekatan lapangan seperti observasi, wawancara, survei lapangan, dan studi kasus lapangan. B. Waktu dan lokasi penelitian. Waktunya dilakukan kurang lebih 1 bulan, kurang sekitar 1 bulan atau lebih.
Penelitian dilakukan pada hari-hari kerja dan akhir pekan. Tempat penelitian itu di lokasi kampus UINFAS Bengkulu atau di antara mahasiswa UINFAS Bengkulu. Lalu yang ketiga, C, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Pada penelitian ini peneliti mengambil populasi mahasiswa UINFAS Bengkulu, sedangkan sampelnya teknik yang digunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampling bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Lalu yang D, definisi operasional. Berikut adalah beberapa contoh variabel beserta definisi operasionalnya. 1. Variabel pandangan ekonomi Islam. Definisi operasionalnya: 1. Pengukuran tingkat pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan rezeki dalam konteks transaksi ekonomi. Yang kedua, pengukuran sejauh mana mahasiswa menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam pengambilan keputusan pembelian pakaian melalui TikTok Shop. Yang kedua, variabel minat beli pakaian atau variabel Y. Definisi operasionalnya: pengukuran tingkat minat mahasiswa dalam melakukan pembelian pakaian melalui TikTok Shop. Lalu yang kedua, pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli mahasiswa seperti kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan terhadap platform TikTok Shop. Sumber data. Adapun sumber data yang didapat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, data primer. Sumber data primer dapat berupa hasil survei langsung kepada mahasiswa untuk memperoleh pandangan mereka secara langsung. Wawancara mendalam dengan sejumlah mahasiswa juga dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perspektif dan pengalaman individual dalam berbelanja online. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder di sini berupa data yang telah diperoleh oleh peneliti dari bahan-bahan kepustakaan serta data yang bersumber secara tidak langsung dari responden yang akan diteliti. Itu semua merupakan data-data pendukung bagi peneliti untuk meneliti pandangan ekonomi Islam menurut mahasiswa UINFAS Bengkulu terhadap minat beli pakaian melalui TikTok Shop. Yang F, teknik analisis data. Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yakni variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Variabel independen disimbolkan dengan huruf X, yakni pandangan ekonomi Islam, dan variabel terikat disimbolkan dengan huruf Y, yakni minat beli. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata atau kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.